this son of a bitch just die? Di awal film terlihat seorang pembalap, dia bernama Frank. Terlihat sedang terpojok di mana mobilnya tak berhenti menerima berbagai tembakan dari lawannya yang bernama Joe. Mobil mereka ini telah dimodifikasi sehingga memiliki senjata dan perangkap untuk menghancurkan lawannya di arena. Malam itu, mobil Frank mengalami kendala dan hampir semua sistem senjatanya mati. Hingga pada akhirnya navigatornya yang bernama Cash memutuskan untuk menggunakan kursi lontar demi menyelamatkan diri. Sedangkan Frank tewas terkena serangan dari lawannya tersebut. Nothing works! He's still coming. He's got us, Frank. You have to drop back. Sayonara, Frankie. I'm sorry. $300. Scene beralih ke jagoan kita di film ini, siapa lagi kalau bukan si botak yang tidak podcast, yaitu Jason Statham. Dia bernama Jensen. Cash or check. Seen as a company. Jason bersama rekan kerjanya terlihat sedang antre untuk menerima gaji, ternyata nominalnya sangat kecil, dan hal itu membuat para buruh marah. Perusahaan sudah mengantisipasi hal tersebut dengan membayar aparat untuk melindungi mereka, sehingga aksi bentrok buruh dan aparat pun terjadi. Memikirkan nasib perekonomiannya, Jensen pulang dengan keadaan kucel. Ternyata istri tercinta yang sedang di rumah menyambutnya dengan senyum manisnya. Ia percaya mereka akan berhasil melewati masa-masa sulit tersebut. Malam itu setelah melihat putrinya Jensen membersihkan diri, tiba-tiba seorang penjahat masuk dan membunuh istrinya. Mendapati istrinya tergeletak, Jensen berusaha menolong, tetapi tiba-tiba dirinya dibius, dibuat tak sadarkan diri. Dirinya difitnah, seolah-olah telah melakukan pembunuhan atas istri tercintanya. Ia sekarang dinyatakan bersalah dan langsung dijebloskan ke penjara yang memiliki sistem penjagaan yang super ketat dan sangat tidak manusiawi. Penjara swasta ini bernama Terminal Island. Pagi harinya, ketika para tahanan sedang berkumpul di sebuah ruangan untuk sarapan, seorang pria bernama Coach dan rekannya terlihat sedang memperhatikan Jensen dari kejauhan. Jensen Ames? Oh yeah. Well, I hope he's as fast off the track as he is on. Ketika sedang sarapan, tiba-tiba Jensen diganggu oleh tahanan lainnya yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Pachenko. Hingga aksi gelut tak bisa dihindari. Guess he didn't like the oatmeal either. Jensen dibawa ke ruang sang kepala penjara yang bernama Hennessy. Wanita ini terkenal sangat licik dan kejam. Di sana ia mencoba menjelaskan kalau kehidupan Jensen di penjara ini bisa saja akan semakin buruk karena banyak tahanan yang ingin mencelakainya. Wanita ini menawarkan kebebasan jika Jensen mau bekerja sama agar dia menjadi sosok Frank, sosok pembalap yang tewas saat awal film tadi. Karena memang dari awal sosok Frank ini saat balapan memakai topeng, jadi tidak diketahui identitas aslinya. Hanya saja untuk menjadi sosok Frank, orang itu memang harus mempunyai keterampilan skill mengemudi tingkat dewa. Frank adalah salah satu sosok pembalap yang memiliki banyak penggemar, karena setiap perlombaan balapan ini mereka tayangkan secara live di sebuah website, dan saking banyaknya penonton menjadi sumber cuan yang sangat berlimpah bagi wanita dan penjara ini. Jensen hanya butuh memenangkan 1 kali perlombaan, maka ia bisa bebas dari penjara terkutuk ini. Jensen kemudian dibawa ke sebuah bengkel para tim pembalap di sana. Ia diperkenalkan dengan anggota timnya yang tak lain adalah Coach dan 2 orang temannya. Tidak ada yang tahu kalau Jensen lah yang akan menggantikan Frank kecuali anggota timnya ini. Jensen melihat kendaraan yang akan digunakan terlihat sudah dimodifikasi sedemikian rupa hingga memiliki berbagai senjata dan perisai. Bahkan jendelanya saja kaca anti peluru. Smoke? We get that on race day. What's that? Most important part of the car.
1 minggu ini Jensen mulai diajari oleh coach terkait aturan pertandingan, serta siapa saja yang akan menjadi musuhnya di arena balap besok. Aturan balapan terdiri atas 3 tahap. 2 tahap pertama para pembalap mencoba saling bunuh hingga finish. Di tahap 3 lah baru pemenang ditentukan siapa yang finish duluan. Akan ada 10 pembalap yang mengikuti balapan maut ini. Saat mereka asik ngobrol, tiba-tiba Jensen melihat beberapa tahanan yang habis dari luar penjara untuk bekerja. Mereka terlihat menggunakan sebuah gelang GPS yang membuatnya teringat mirip seperti gelang yang digunakan oleh pembunuh istrinya. Akhirnya hari pertandingan pun tiba. Jensen memakai kostum sama seperti Frank. Para tahanan bersorak gembira dan tak ada yang menyadari sama sekali kalau itu adalah Jensen. Kemudian para wanita yang menjadi navigator tiba dan itu termasuk case wanita yang kita lihat di awal film yang saat ini menjadi navigatornya Jensen alias Frank. Coach memberitahu kalau kaca mobilnya sudah dimodifikasi agar seperti cermin, jadi Jensen bisa membuka topengnya selama di dalam mobil tanpa orang-orang bisa melihat wajah aslinya. Better looking than the last Frank. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai dan ada 45 juta orang yang menonton live pertandingan kali ini. Di awal pertandingan ini Jensen terlihat cukup kesulitan, para pembalap lainnya terus menyerangnya dari berbagai sisi. Dan akhirnya ia mulai terbiasa hingga Jensen kembali menduduki posisi pertama. Joe yang terlihat masih sangat dendam karena berpikir tak berhasil membunuh Frank pada pertandingan di awal film, dia mencoba menghantam mobilnya sepanjang jalan. Semakin tegang, mereka saling melontarkan senjata ataupun bertahan dari serangan. Jensen terlihat masih memimpin pertandingan dan mobilnya berhasil menekan tombol senjata maupun pertahanan, tetapi setiap kali ia berhasil senjatanya ataupun jebakan itu tidak berfungsi. Tetapi bukan Jason, namanya kalau tidak bisa mengatasi hal tersebut. Ia benar-benar jenius dan berhasil membuat jebakan sendiri, hingga berhasil menumbangkan pesaingnya. Nice work. Lalu Jensen berpapasan dengan Pachenko. Orang ini melakukan gerakan yang persis seperti pembunuh istrinya di malam itu, hingga membuat Jensen kurang begitu fokus pada balapan ini. Setelah balapan tahap 1 selesai, coach mengecek jebakan yang ada pada mobil mereka. Semua terlihat normal seakan-akan saat pertandingan tadi mobil mereka disabotage. Jensen sendiri sebenarnya tidak ingin melanjutkan tahap berikutnya, tetapi Hennessy mengancamnya bahwa keselamatan putrinya akan menjadi taruhannya. Pagi harinya coach dan Jensen berbincang. Ternyata coach bukanlah seorang tahanan seperti yang lain. Ia mantan napi, namun kehidupan luar tak cocok baginya, dan memilih untuk tetap di sana membangun mobil impiannya. Coach yakin Jensen bukanlah seorang pembunuh. Baginya tuduhan yang dijatuhkan kepada Jensen adalah omong kosong, dan ini adalah ulah wanita horok itu. Malam harinya saat di bengkel, Jensen mengikuti Pachenko, tetapi dirinya dipukul dari belakang oleh anggota tim musuhnya ini. Ia dihajar dan hampir saja dibunuh. Beruntung Liz datang dan berhasil mengalihkan perhatian mereka. Sekarang keadaan terbalik setelah dihajar habis-habisan. Akhirnya Pachenko buka mulut kalau dialah yang membunuh istri Jensen atas perintah Hennas. Hennessy made me do it. Go it. Fuck you. Singkat cerita, balapan tahap kedua pun tiba. Terlihat si botak kali ini benar-benar hanya mengincar satu mobil musuhnya, yaitu si Pachenko. Where is he?
What are you doing? Did you kill the old Frank? Remember what happened to that napalm canister? Sabotages rear weapons. Hennessy. Kembali ke balapan sejauh ini, Jensen terus saja mengincar orang yang telah membunuh istrinya, hingga pada akhirnya ia berhasil menghancurkan mobil Panchenko dan menghabisinya. Told you to take defense. Hit the smoke. Dengan menoleh ke arah kamera, seolah sengaja memberikan pesan ancaman kepada Hennessy. Selanjutnya, di saat pertandingan berlangsung, tiba-tiba Hennessy mengeluarkan sebuah truk tronton, bersenjatakan lengkap ikut masuk ke arena dengan tujuan untuk menghibur penonton sekaligus membunuh para pembalap. Jesus Christ! Kali ini ia benar-benar tak peduli dan berusaha membunuh Jensen bersama pembalap lainnya. Hingga akhirnya yang tersisa hanya Frank, Jensen, dan Joe. Fuck me. Dengan menggunakan radio, Frank meminta Joe agar mau bekerja sama dengannya. Frank. What do you want? Mereka pun mengatur siasat dan ternyata mereka berhasil menghancurkan truk tronton pengacau tersebut. Keberhasilan mereka berdua ternyata mendapat simpati seluruh napi di penjara terkutuk ini. Sedangkan Hennessy yang merasa terancam dengan kemampuan Jensen, dia diam-diam meminta Ulrich untuk memasang bom di bawah mobil Frank pada saat seluruh napi dikumpulkan di tengah lapangan untuk mendengarkan pidato Hennessy. The world gave you to me because you were not fit to be a part of it. Dangerous to live with the rest of us. Kembali ke bengkel, Jensen meminta mobilnya dimodif agar memiliki tangki bahan bakar cadangan 2 liter. Entah apa tujuannya. Tanpa berpikir panjang, coach menuruti permintaan tersebut. Give the man what he wants. Jensen lalu pergi ke bengkel timnya Joe. Dia berbincang dengannya entah apa tujuannya kali ini. I'm smoking cohibas in Miami. Maybe he's thinking it's the other way around. I think you and Frank should have a little talk. Lalu balapan tahap akhir pun tiba. Seperti yang sudah-sudah lagi-lagi senjata perisai dan lainnya saat Jensen mendapatkannya menjadi tidak berfungsi, jelas ini adalah sabotase dari Hennessy. Hingga dia harus menerima banyak serangan dari si Joe. Hennessy must have deactivated it. Light me up. Singkat cerita, beberapa menit akhirnya celah untuk kabur dari penjara di mana terdapat sebuah dinding yang kalau mereka berhasil hancurkan, maka akan langsung terhubung dengan jembatan yang menghubungkan mereka dengan dunia luar. Namun cukup sulit untuk kabur jika ia melakukannya sendirian. Semua tak menyangka kalau ternyata Jensen dan Joe sudah merencanakan pelarian ini. Yo, Frank and Freak, this villager's got a pitchfork. This head is straight up your ass. What just happened? Yo, Frankenstein. It's good we had that little talk. You gave that bitch a good show, huh? Hennessy yang emosi akhirnya memutuskan untuk menekan remote piku peledak bom yang mereka pasang di mobil Jensen tadi, namun ternyata bom itu tidaklah meledak. Hingga seluruh armada darat maupun udara dikerahkan untuk mengejar dua pembalap ini.
So what's your real name? None of the time for small talk. Jensen. Like the car. Ternyata modifikasi tangki tadi Jensen diperlukan di sini agar bisa melewati jembatan tersebut. Very nice modification. Good luck, Joe. Hennessy memerintahkan agar Haley berfokus pada mobil Frank, sedangkan Joe berhasil menghindari kejaran tanpa dihiraukan. Stay with Frankenstein, don't lose it. Karena Case juga sudah akan mendapatkan pembebasannya, dia rela berkorban dengan pura-pura menjadi Frank memakai kostumnya agar ditangkap oleh para penjaga, sedangkan Jensen lompat dari mobil. Dan akhirnya bersama Joe menuju kereta hingga pelariannya berhasil. There you go. Beralih ke Hennessy, yang mengira telah berhasil menangkap Frank. Ternyata penonton live streaming pertandingan tadi memecahkan rekor mereka selama ini dengan total penonton 75 juta, hingga kado dan surat-surat dari para penggemar mulai berdatangan. Bangga akan pencapaiannya Hennessy membuka kado itu, yang ternyata I love this game. 6 bulan kemudian di sebuah wilayah di Miami, terlihat Joe bersama Jensen sedang memperbaiki mobil tua. Ternyata sejak kejadian itu mereka berdua mulai bersama membuka bengkel mobil. Tak lama kemudian mereka kedatangan tamu yang tak lain adalah Cash. Wait here. Someone I wanted to meet. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Someone once asked me, did I think I was the best future for my little girl?